kita lanjutkan lagi. Nah, seperti saya sampaikan tadi, jadi apa namanya, keuntungan dari gradien itu kita waktu sudah hilang. Jadi apa namanya, fungsi waktunya sudah hilang. Itu salah satu keuntungannya, sehingga kita bisa mendapatkan data langsung tanpa perlu proses seketika di lapangan. Kira-kira semacam itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini kita akan berlanjut ke bagaimana sifat alamiah dari respon-respon di geofisika ini. Ya, jadi yang pertama kita punya dua model begini ya, bulat begini. Yang pertama ini, yang sebelah kiri ini adalah respon dengan kontrasnya adalah positif. Kemudian yang kedua itu respon dengan kontrasnya negatif. Tentu saja kalau respon dengan kontras positif itu kita akan mendapatkan data juga dengan yang memberikan anomali positif. Jadi biasanya terkait ya dengan nilai kontras parameter fisisnya. Jadi akan didapatkan data dengan apa namanya, anomali positif. Ini juga anomalinya negatif karena kontrasnya negatif. Oke, nah di dalam data-data yang kita rekam itu kita bisa mendapatkan secara spasial. Itu yang pertama adalah lambda, ini panjang gelombang. Hampir semua data di geofisika itu kita harus mempertimbangkan lambda ini. Jadi misalkan kalian akan melakukan survei untuk memperkirakan zona-zona target mineral begitu ya, itu kalian juga harus mempertimbangkan besarnya lambda ini. Lambda itu adalah sayap ya, lebar sayap dari pengukuran yang masih digunakan untuk mencitrakan model ya, untuk mencitrakan anomali. Jadi misalkan saja saya punya anomali dengan lebar sekian ini, maka data pengukurannya juga kita harus pastikan bahwasanya ketika saya melakukan pengukuran di atas anomali ini, itu lebar pengukuran saya atau panjang pengukuran saya itu harus mencakup sayap-sayap ya, sayap-sayap hasil anomali ini yang masih signifikan ya, masih signifikan. Sehingga andaikan saja kita melakukan pengukuran ini tetapi lebar pengukurannya itu juga hanya selebar anomali, ya kita akan kehilangan sayap, kehilangan sebagian besar panjang gelombang atau lebar spasial ya dari data kita. Nah ini penting sekali untuk kajian pemodelan ya, pemodelan. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, akan lebih bagus ya sebelum ke lapangan itu kita membuat model dulu, sehingga kita bisa punya bayangan sayap dari model yang kita create itu lebarnya seberapa ya. Dengan ketahuan lebar sayapnya, kita bisa menentukan kira-kira panjang lintasannya atau luasan area pengukurannya seperti apa. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa mengenal juga adanya amplitude dari respon yang kita dapatkan ya. Tentu saja kalau kontrasnya semakin tinggi, amplitudenya semakin kuat. Ya, amplitudenya semakin kuat. Jadi untuk mensupport amplitude ini ada dua. Yang pertama itu adalah sumbernya. Jadi kalau metodenya aktif dan sumbernya itu diperkuat, itu biasanya amplitude responnya akan kuat karena metodenya aktif. Tetapi kalau metodenya pasif dan aktif juga, yang kedua adalah kontrasnya. Ya, kalau kontrasnya semakin tinggi, itu amplitudenya akan semakin mencolok ya, akan semakin mencolok. Nah, jadi kontras antara nilai parameter fisis yang dikaji dengan parameter fisis hostnya sekitarnya itu tinggi, maka akan kontras sekali. Ya kalian bisa bayangkan kalau kalian punya layar putih begitu, saya punya gambar bunderan gitu yang warnanya hitam, itu karena kontrasnya tinggi sekali antara putih dan hitam ya. Hitam itu apa namanya, di color scale itu yang paling atas itu, kemudian yang putih itu yang paling bawah, sebaliknya ya, yang hitam itu yang paling bawah, putih itu yang paling atas, sehingga batas bawah warna itu adalah hitam, batas atas warna adalah putih dalam skala RGB. Nah dengan demikian apa namanya, jadi kontras sekali ya, kontras sekali. Oke, jadi kira-kira ada dua hal ya yang menunjukkan itu. Demikian pula yang negatif juga semacam ini. Nah jadi andaikan saya itu punya amplitude yang berbeda, yang B ini, yang di sebelah kiri itu kecil segini, yang sebelah kanan itu lebih gede. Secara visual saya bisa katakan bahwasanya kalau ini pengukurannya adalah pasif,
saya bisa katakan, atau levelnya sudah sama ya di kiri dan di kanan ini, baik pasif maupun aktif, level apa namanya koreksi terhadap sumbernya itu sudah sama, disamakan. Tapi saya mendapatkan respon anomali yang ini segini, yang ini itu kira-kira 2 kali lipatnya, maka saya bisa katakan bahwasanya kontras di sebelah kanan ini itu lebih tinggi. Ya, kontrasnya menjadi lebih tinggi. Ya, bisa jadi ukurannya sama, kontrasnya lebih tinggi. Ya. Jadi semacam ini. Ini ada parameter yang lain, yaitu kedalaman, ya, kedalamannya sama. Kalau ini juga kedalamannya sama, tetapi yang ini positif, yang ini negatif. Yang ini kedalamannya sama, yang ini kontrasnya kecil, yang ini kontrasnya besar. Oke, jadi semacam. Jadi kalau kita bisa mendapatkan ada 2 data, misalkan data magnet ya, yang kiri itu anomalinya kecil, yang kanan itu gede, itu bisa dikatakan bahwasanya kontras suseptibilitas yang kanan itu lebih besar daripada yang sebelah kiri. Ya, tinggal kita butuh petrofisika kemarin ya, yang harus bisa menerjemahkan itu. Oke, nah kemudian kalau saya mendapatkan respon itu yang sini segede ini, yang bawah itu kecil, itu bisa jadi kebalikan dari ini tadi, ya, yang tinggi itu besar, yang ini kecil, tetapi juga bisa jadi yang sebelah kanan ini, yang kecil ini, itu karena modelnya lebih dalam. Ya, seperti saya sampaikan kemarin, kalau saya mengukur lebih jauh dari target anomali atau target kontras tadi, otomatis responnya akan menjadi lemah, semakin kecil. Jadi kalau aero itu responnya lebih kecil bila dibandingkan dengan survei yang di land ya. Oke, jadi bisa jadi dari gambar semacam ini, itu bisa jadi di support semacam ini. Bisa jadi kedalamannya sama, tapi ini kontrasnya lebih tinggi. Tapi kalau kontrasnya sama, ini bisa jadi yang ini lebih dangkal, yang ini lebih dalam. Oke ya. Demikian pula bisa jadi kedalamannya sama, tetapi yang di sebelah kanan ini bentuknya berbeda, lebih gepeng begitu misalkan. Nah, inilah yang akan membawa kita ke arah ambiguitas. Ya, contoh saja di 2 data ini ya. Saya punya data seperti ini, yang merah ini. Maka saya bisa membuat 2 model, ini atau ini. Semuanya benar. Semuanya benar dalam kacamata geofisika, semuanya benar. Ya, sehingga sangat disarankan agar kita itu bisa mengatakan mana yang benar dari kedua model ini, itu harus dengan kajian geologinya ya. Geologinya kita lebih mantap di situ. Semakin tahu kita kondisi geologi di daerah itu, maka akan semakin mudah bagi kita memilih kira-kira yang ini atau yang ini. Ya, karena ini secara geofisika keduanya benar. Geofisika atau perhitungan komputasi itu semuanya berbasis matematik ya. Berbasis matematik, asalkan errornya kecil ya itu oke. Modelnya oke. Oke ya, jadi walaupun begitu, kadang-kadang beberapa software yang digunakan itu membutuhkan initial model. Jadi initial model itu sangat penting ya, jangan kita menyerahkan initial model kepada komputer, karena komputer nanti arah interpretasinya itu sesuai dengan matematik yang dibikin dalam algoritma itu. Ya, jadi kalau kita diminta ada initial model, yang kita coba create initial model geologi yang paling sesuai untuk daerah itu, kemudian nanti diserahkan dengan software untuk merefine model itu tadi, sehingga model yang kita dapatkan walaupun ada ambiguitas, tapi itu kita bisa katakan itu adalah model yang terbaik dari kacamata geologi maupun dari kacamata geofisika. Oke, kira-kira semacam itu nanti arah penjelasan dari materi ini. Oke, kemudian kita masuk ke bagaimana kondisi signal dan noise dari pengukuran yang ada di geofisika. Setiap pengukuran di mana dilakukan pada daerah yang terdapat sistem lingkungan yang kompleks dan tak bisa diprediksikan, maka kemungkinan besar data yang diukur akan terkontaminasi informasi yang tak diinginkan. Atau informasi yang tak diinginkan itu sering kita kenal dengan noise ya. Ini adalah noise ya. Itu adalah noise. Nah, pakai highlight saja. Yang warnanya hijau ya.
Oke, jadi ini yang dikenal dengan noise ya. Oke, jadi apa namanya, semua pengukuran geofisika itu tidak terlepas dari yang namanya noise atau informasi yang tidak diinginkan. Mesti ada noise, itu mesti ada. Walaupun kita sudah coba ukur dengan seteliti mungkin, pengukuran teliti itu cuma mengurangi noise, tapi tidak menghilangkan ya, mengurangi noise, mengurangi pada level yang minimum. Sebenarnya masih ada noise-nya. Oke ya. Nah, seberapa besar perbandingan antara data dan noise itu dikenal dengan SNR ini ya. SNR itu sebuah apa namanya istilah yang menunjukkan signal to noise ratio. Ya, signal to noise ratio. Masih ingat ya rumusnya 20 log signalnya dibagi dengan noise-nya. Jadi 20 kali log signal per noise-nya. Jadi kalau saya apa namanya mendapatkan nilai suatu data itu adalah 20, maka log dari signal dibagi noise itu adalah 1 ya, atau 10 kali ya. Jadi noise SNR 20 itu artinya itu signalnya adalah 10 kali lebih besar daripada noise-nya. Ya, signal 10 kali lebih besar daripada noise-nya. Jadi dikenal dengan istilah SNR ini. Oke, data yang bagus itu mestinya yang signalnya itu berkali-kali lipat dibandingkan noise-nya, atau lebih dari 20 lah katakanlah ya. Oke. Nah, di dalam kajian akuisisi data ini di buku Dented Moods itu ya, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah noise lingkungan, yang kedua adalah noise metodologi. Ya, noise lingkungan dan noise metodologi. Noise lingkungan itu segala hal yang mempengaruhi data yang terinput dari kondisi lingkungan ya, bisa jadi suhu, bisa jadi posisi kemiringan, ketinggian dan sebagainya. Derau di sekitar itu akibat urban dan sebagainya, itu noise-nya lingkungan. Kemudian yang kedua adalah noise metodologi. Itu adalah kesalahan atau biasanya karena kesalahan ya. Kesalahan noise-nya muncul karena kesalahan atau keterbatasan instrumen, keterbatasan komputer, keterbatasan floating number-nya misalkan ya. Ini disebut sebagai noise metodologi. Noise lingkungan ada cukup banyak di buku itu ya. Jadi yang pertama kali di kajian mineral itu sumber dari noise adalah regolith ya. Regolith itu semua bentuk lapukan yang mengisi permukaan bumi. Itu namanya adalah regolith. Bisa jadi batuan kerikil, bisa jadi pasir, debu, unconsolidated sediment dan sebagainya. Itu ada disebut sebagai regolith. Ya. Regolith itu tanah ya bahasanya ya. Kondisinya bisa dikatakan sebagai tanah begitu. Nah, tanah ini ternyata menjadi noise karena tanah itu tidak dicari ya. Tanah itu tidak dicari, yang dicari adalah material yang ada di bawah tanahnya. Oke. Nah, regolith ini akan menimbulkan noise gravity, yaitu apa namanya, perubahan ketebalan dari tanah tadi itu akan mempengaruhi besar densitas subsurface-nya ya, sehingga akan menimbulkan anomali yang bisa jadi apa namanya, tergantung dari ketebalan tanah di situ. Kalau tanahnya tebal ya mesti ada anomali apa namanya yang lebih kuat bila dibandingkan tanah yang tipis dan sebagainya. Oke ya, jadi perubahan thickness ini akan menyebabkan variasi densitas. Nah, kemudian misalkan untuk yang magnetik, jadi kadang-kadang tanah ini mengandung mineral-mineral magnetit ya. Bisa besi ya, mineral-mineral magnetit begitu, dari oksidasinya dan sebagainya. Ini menyebabkan anomali juga yang apa namanya, yang bisa lokal gitu ya, ada anomali magnetik lokal begitu. Sehingga keberadaan regolith ini juga kadang-kadang menjengkelkan ya. Tetapi kadang-kadang yang dicari juga malah regolithnya, seperti kemarin papernya Mas apa namanya, siapa kemarin saya lupa Primadana ya, Mas Primadana itu kemarin juga menyampaikan tentang pasir besi ya. Jadi yang dicari itu adalah regolithnya, jadi tanahnya yang ada di situ ya. Oke, kemudian untuk yang radiometrik dan elektrik dan elektromagnetik, seismik mungkin bisa kalian baca sendiri
ya secara lebih detail apa pengaruh dari regolith ini. Kadang-kadang regolith itu juga kaya akan lempung ya, yaitu memiliki konduktivitas yang tinggi sehingga signal itu tidak mau masuk ya. Karena kalau survei EM maupun survei geolistrik dengan di atas bagian atas tanahnya berlempung, itu arus akan sulit untuk masuk ya. Arus hanya akan menjalar di bagian permukaan saja. Jadi EM yang diinjeksikan juga tidak akan dalam. Karena terkait dengan kedalaman penetrasi ya di dalam penetrasi EM. Dan yang untuk seismik ya ini juga jelas, seismik itu berpengaruh sekali ketebalan tanah di situ itu. Oke ya, bisa kalian dilihat secara detail. Kemudian ya ini sedimen glasial itu tidak ada di Indonesia, tapi mungkin untuk sebagai informasi, siapa tahu nanti dari kalian ada yang bekerja di Antartika begitu, itu sedimen glasial ini sangat penting. Kemudian ini permafrost dan snow cover ini juga ya di tempat kita juga tidak ada, tapi di buku itu ada. Kemudian noise hydrology ya, ini juga iya, noise hydrology. Jadi kadang-kadang kalau ada batuan yang berongga begitu ya, berongga kemudian terisi dengan air atau terisi dengan material yang lebih padat, itu akan berpengaruh terhadap densitasnya misalkan untuk gravity. Oke, kemudian untuk elektrik misalkan saja perubahan salinitas di air tanahnya ya. Jadi perubahan kadar garam di situ juga akan berpengaruh. Oke, jadi bisa kalian baca sendiri. Juga ada fenomena atmosfer ya, fenomena atmosfer. Ini biasanya terkait, kalau yang di gravity ini ya berkait dengan airborne mestinya ya. Nah, kemudian yang ini juga terkait dengan airborne juga, mungkin dengan petir begitu ya, juga berpengaruh. Kemudian seismik jelas kalau anginnya kencang ya otomatis ada noise yang cukup signifikan ya di daerah, apalagi kita meletakkan sensor tadi di dekat dengan pohon misalkan. Oke, dan seterusnya ya. Jadi ini merupakan noise lingkungan yang bisa masuk di dalam data kita. Nah, noise tadi akan terkumpul menjadi ya namanya noise, ya akan terkumpul menjadi satu yang namanya noise yang harus kita hilangkan dalam data kita. Ini kemudian yang sering kita dapatkan noise ini ada kelanjutannya ternyata adalah topografi ya. Topografi ini selalu ikut di dalam kajian geofisika, apalagi di dalam daerah mineral itu biasanya bertopografi ya, berbukit-bukit. Jarang sekali mineral didapatkan di daerah yang datar begitu, kecuali batu bara ya, batu bara biasanya datar begitu. Tapi kalau mineral-mineral yang yang logam itu biasanya berbukit-bukit ya, karena terkait dengan batuan keras, batuan reintrusi, pembekuan lagi begitu ya, ada dibekukan dan dibekukan lagi, biasanya relatif keras dan membentuk zona-zona pegunungan. Nah, ini bisa dibaca pengaruh-pengaruhnya. Kemudian ini juga noise yang man-made, daerah urban ini juga sangat berpengaruh sekali mestinya ya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran daerah kota itu mesti harus dipertimbangkan segala macam gangguan noise yang mungkin lebih mudah muncul bila dibandingkan dengan kita melakukan pengukuran di lapangan. Nah, ini contoh ilustrasi noise-nya yang bagian A itu contoh ilustrasi noise yang topografi ya, terkait dengan topografi. Jadi misalkan ada undulasi begini, ini akan menimbulkan pengaruh terhadap data yang diukur. Misalkan saya ukur dengan menggunakan airborne di sini ini. Jadi ketika ada undulasi di atas di sini, mesti ketika pesawat berada di sekitar undulasi ini, karena jaraknya menjadi lebih dekat dibandingkan dengan daerah biasanya, maka akan ada penyimpangan dari data yang diukur di atas undulasi ini, misalkan. Oke, kemudian ini misalkan ada bukit gitu ya, ada bukit begini. Nah, itu kalau kita melakukan pengukuran
yang mestinya sensor ini ya membaca data yang ada di bawah saja, tetapi bisa jadi sensor ini juga akan terpengaruh oleh data yang ada di samping karena kita melakukan pengukuran di sisi tebing misalkan, ya sisi tebing. Jadi mestinya yang kita kaji adalah yang berwarna abu-abu di sini, tetapi data yang saya rekam itu dipengaruhi oleh data anomali yang ada di samping ini. Ya, jadi ini responnya itu tidak berasal dari data yang ada di bawah kita atau apa namanya anomali yang ada di bawah sensor itu dari samping. Nah, kemudian juga apa namanya prevention of access ya, topografi itu kadang-kadang menyebabkan titik pengukuran sulit untuk diukur ya di situ. Jadi ada apa namanya hambatan untuk menuju ke situ, misalkan ya semacam itu. Nah, oke, jadi kira-kira semacam ini ya contoh noise dari topografi. Kemudian yang di bawah ini adalah contoh noise dari urban, misalkan aja ada berbagai macam di sini ya. Ini tidak hanya urban sebenarnya, sini juga apa namanya kondisi yang bukan data yang kita inginkan tetapi ada di bawah permukaan. Oke ya, jadi ada berbagai macam ya. Jadi apa namanya pengaruh-pengaruh yang ada di subsurface di luar dari target yang kita inginkan. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi pengaruh topografi ya terhadap dua jenis pengukuran. Jadi normalnya itu semacam ini, datar. Kalau saya melakukan pengukuran pada ketinggian yang sama, secara otomatis jadi normal pengukurannya ya. Tetapi kalau pengukurannya itu berada di atas lembah, tetapi pengukuran kita pada ketinggian tetap, secara otomatis akan ada pembacaan yang berbeda di bawah sini. Demikian pula kalau di sini ada bukit dan pengukuran kita pada ketinggian yang tetap ya, akan ada pembacaan yang berbeda di sini. Oke ya, jadi semacam ini. Nah, kemudian juga bisa juga pengukuran kita itu mengikuti topografi ya, macam ini, tapi kalau ini turun, ini juga akan turun, kalau ini naik juga akan naik. Apa namanya pengukurannya, misalkan di land, pengukuran di atas dengan di atas tanah gitu ya, itu biasanya mengikuti topografi. Nah, tentu saja pengukuran sesuai dengan topografi ini akan berpengaruh terhadap data. Contohnya di gravity ya, jelas karena gravity itu sangat sensitif terhadap ketinggian. Ya, jadi kalau semakin ke arah bawah, semakin dekat dengan bumi, dekat inti bumi, berarti getarannya semakin besar. Kalau semakin jauh, getarannya semakin kecil. Begitu ya. Oke. Kemudian noise yang kedua adalah noise metodologi. Itu bisa muncul pada saat akuisisi, proses maupun penggambaran tampilan. Ya, jadi dulu pernah ada kursus tentang struktur ya, geological struktur. Jadi di situ diajarkan apa namanya kesalahan-kesalahan dalam display. Ya, dalam display ternyata apa namanya kalau kita melakukan contouring dengan kriging itu kita juga harus hati-hati karena di kriging itu ada beberapa parameter yang harus kita atur sedemikian sehingga hasil yang kita dapatkan itu relatif bebas dari noise akibat kesalahan parameter di kriging itu tadi. Nah, itu dulu dibahas itu, saya pernah mengikuti 4 hari ya kursus semacam itu. Jadi bagaimana cara kita membuat display yang cukup baik, intinya semacam itu, tapi dikaitkan dengan seismik ya. Oke. Jadi ini misalkan saja noise akibat besarnya energi sumber yang digunakan. Nah, jadi semakin besar energi sumber yang digunakan, secara otomatis ya noise-nya akan semakin besar ya, noise-nya akan semakin besar. Demikian pula kalau sumber yang digunakan semakin kecil, tapi gain-nya ditinggikan juga akan noise-nya semakin besar. Nah, jadi ini harus trade off ya. Kemudian yang kedua, drift pada beberapa instrumen. Ya, jadi beberapa instrumen itu dipengaruhi oleh suhu. Ya, dipengaruhi oleh suhu. Biasanya di dalam apa namanya kalau data itu benar-benar terpengaruh oleh suhu secara signifikan, maka biasanya ada koreksi terhadap suhu atau ada tabel koreksi terhadap suhu. Tetapi kalau masih ada toleransi terhadap pengukuran, ada perubahan tetapi masih levelnya kecil, itu biasanya diberi range ya. Jadi setiap instrumen geofisika biasanya ada range-nya.
Jadi suhu pengoperasian antara sekian sampai sekian derajat. Kalau kita melakukan pengukuran di lebih dari itu, nah itu kemungkinan ada noise ya, tetapi tidak dituliskan di situ karena sudah dituliskan jangkau suhu pengukurannya. Nah, ini biasanya menjadi masalah karena beberapa instrumen itu dibuat untuk daerah dengan suhu yang subtropis ya. Daerahnya itu suhunya relatif lebih dingin. Padahal di kita kalau di lapangan kalian bisa merasakan sendiri panas sekali, bisa sampai 45, 48 begitu ya, di suhu di atas permukaan tanah. Bisa panas sekali, sehingga instrumen di Indonesia ini yang dibeli mestinya kita mempertimbangkan range suhu pengoperasian ini ya. Tidak terlalu rendah biasanya kalau buatan daerah-daerah yang dingin itu suhunya agak digeser ke kiri ya. Jadi relatif lebih rendah begitu. Oke. Kemudian kesalahan orientasi dan posisi pada sensor. Jadi misalkan harusnya dipasang di utara tetapi agak miring sedikit. Itu juga akan menimbulkan noise ya akibat akuisisi. Kemudian munculnya ringing ya, ringing itu ada kayak tremor begitu ya, kecil yang muncul di setiap data akibat biasanya akibat angka floating number yang digunakan ya. Mungkin angka yang diolah itu adalah 10 pangkat minus 17 begitu ya, hanya angka kecil di belakangnya saja tetapi tidak dibikin angka saintifik begitu, sehingga komputer disuruh mengolah yang di 0, di belakang, berarti pada level minimal dari floating number yang dia pakai, sehingga bisa muncul error, bisa jadi semacam itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan sampling dan aliasing ya. Ini mungkin yang bagi kalian yang sudah mengambil metode pengolahan geofisika mungkin sudah dapat tentang sampling dan aliasing ini. Ya. Jadi sampling ini sampling itu adalah seberapa sering kita mencuplik data setiap waktu. Ya, seberapa sering. Ya, berapa sampel per detik itu biasanya. Berapa sampling per sampel per detik, namanya adalah sampling. Ya, sampling itu bisa menjadi time sampling. Time sampling itu adalah berapa waktu yang digunakan untuk sampling satu ke sampling yang kedua. Ya, jadi DT-nya berapa? Itu time sampling. Kemudian juga ada frekuensi sampling. Ya, time sampling tadi harus saya ubah menjadi frekuensinya. Misalkan saja time sampling saya itu 1 milisecond, maka frekuensi samplingnya ya 1000 Hz ya, seper 1 milisecond. Nah, di sini ditentukan yang pertama biar tidak terjadi aliasing. Aliasing itu adalah kesalahan rekonstruksi dari data digital yang kita pakai. Jadi kita punya semacam ini ya. Jadi kita punya signal yang warnanya merah ini, kemudian yang titik-titik ini adalah data yang kita pick setiap sampling tertentu. Kalau sampling kita itu lebih besar daripada dua kali frekuensi yang terkandung di dalam signal ini, maka data yang kita gunakan itu atau sampling yang kita gunakan itu sudah bisa merekonstruksi. Ini disebut sebagai Nyquist ya. Nyquist frekuensi adalah frekuensi batas sampling supaya ketika data itu saya rekonstruksi tidak terjadi aliasing. Jadi misalkan saja saya punya signal yang merah ini, saya sampling dari yang dot-dot hitam ini. Maka ketika dot-dot hitam itu saya gambar ulang, saya akan bisa mendapatkan signal yang mirip seperti yang warnanya merah ini. Nah, ini artinya bahwasanya sampling kita sudah lebih dari sampling Nyquist-nya. Kalau lebih rapat lagi akan lebih bagus lagi ya. Sangat rapat ya menjadi garis yang warnanya merah ini kalau sangat rapat. Nah, andai saja sampling frekuensinya itu sama dengan frekuensi gelombang yang masuk, maka kita akan mensampling pada titik yang sama terus, amplitude yang sama terus. Sehingga kalau saya rekonstruksi akan menjadi garis lurus gini ya. Sehingga ini sangat kita hindari. Kalau frekuensi yang kita inginkan ini biasanya terkait dengan bisa terkait dengan spasial ya. Ini bisa kalian bayangkan semacam topografi begitu, dan juga bisa kalian bayangkan semacam signal dalam waktu ya, dalam signal dalam waktu.
Jadi kalau sampling frekuensinya sama dengan frekuensi inputnya atau frekuensi panjang gelombang ya, panjang gelombang dari bukit yang kita ukur, ya kita akan mendapatkan garis lurus begini kalau frekuensinya sama. Tapi kalau sampling frekuensinya itu kurang dari frekuensinya, ya otomatis saya akan mendapatkan rekonstruksi yang sama sekali berbeda dengan signal input yang warnanya merah ini. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Oke, ya Mas Anang silahkan. Oh ya, jadi kalau 2F itu berarti dalam satu frekuensi akan ada punya, dalam satu panjang gelombang akan ada 4 data Mas. Jadi bisa kalian bayangkan, jadi setiap satu puncak, begini dari puncak ke puncak ini ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Nah itu akan bisa tergambarkan tetapi minimalis sekali. Ya jadi misalkan begini, saya gambarkan ulang ya. Kalau frekuensinya sama persis, jadi saya gambarkan dari puncak ke puncak begini. Nah begini, ini dari puncak ya, ini saya ambil puncaknya gitu. Saya mengambil frekuensi seperti disampaikan Mas Anang tadi, sehingga saya akan mendapatkan data di sini, di tengah-tengah sini, di sini, dan di sini. Nah, kalau sampling frekuensi sama dengan 2F in, itu seperti ini, Mas. Ya, ini adalah frekuensi yang paling minimum, Mas. Kita masih bisa merekonstruksi dengan spline itu masih oke. Ya, masih oke dengan semacam ini. Jadi kalau ini sama dengan S, itu sama dengan 2F ya. Atau ini samplingnya sama dengan frekuensi Nyquist-nya. Jadi sebenarnya masih oke Mas, tapi disarankan itu lebih sedikit lah. Lebih sedikit lah. Jadi ini benar-benar yang sangat minimal ya. Sangat apa namanya? Sangat sangat minimal sekali. Frekuensi yang paling minimal yang bisa dilakukan. Begitu Mas. Jadi gambarnya semacam ini. Kalau ini kira-kira berapa ya? Ini dalam satu puncak begini ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Ada 6. Jadi ini frekuensinya lebih besar daripada ini. Sampling frekuensinya lebih besar daripada ini. Begitu Mas Anang. Oh, kalau pakai spline akan terrekonstruksi Mas. Jadi itu minimal sekali, data paling minimal ya, namanya minimal kan berarti tergantung teknik rekonstruksinya ya. Jadi karena itu data paling minimal. Makanya disarankan di sini lebih. Ya, di sini tuliskan lebih. Ya lebih sedikit boleh lah. Tadi itu sudah lebih dari rekonstruksi minimal. Ya. Ini kalau orang apa namanya? Kalau digambarkan saja secara natural akan jadi fungsi segitiga ini Mas mestinya kalau tidak pakai spline. Nah, begini. Nah, begini. Jadi gambarnya itu jadi gigi gergaji gini. Ini kalau tidak pakai spline. Jadi tergantung dari metodologi atau algoritma untuk membuat kelengkungan interpolasinya ini. Begitu Mas Anang. Jadi ini sangat minimal gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Oke ya, ini kemudian grafiknya, grafik tentang frekuensi sampling tadi. Ya, frekuensi sampling tadi. Jadi ini adalah frekuensi Nyquist-nya atau 2FN tadi ya, 2FN. Jadi kalau apa namanya frekuensi yang digunakan itu sama dengan frekuensi Nyquist, maka ini adalah area yang benar. Jadi kalau inputnya itu 0 sampai 100, maka outputnya juga 0 sampai 100. Jadi batasnya ada di sini ini. Ya, batasnya ada di sini ini. Ya, jadi batasnya sampai Nyquist frekuensi ini tadi. Oke ya. Jadi kalau saya gunakan itu frekuensinya itu kurang dari frekuensi Nyquist, ya frekuensi apa namanya lebih kecil lagi gitu ya, maka saya akan mendapatkan data yang undersample ya. Saya masukkan frekuensi inputnya 150, maka yang keluar adalah 50. Saya masukkan frekuensi 200, hasilnya adalah 0 karena hanya data flat saja yang didapatkan. Oke
Oke ya, jadi ini adalah data yang benar sekali. Kalau yang ini namanya data yang undersample. Ya, jadi semua data yang di bawah ini itu adalah undersample. Ya, di apa namanya? Di bawah ya, di bawah rata-ratanya. Di bawah. Jadi maksudnya itu output frekuensinya bisa berubah begitu. Oke, jadi batasnya adalah Nyquist frekuensi. Ini mestinya dibahas secara lebih detail di kuliah teknik pengolahan data geofisika, ada ya di S2 ya. Ada mata kuliah itu ya. Yang terkait dengan analisis data runtun waktu. Lihatnya analisis data runtun waktu ada ya. Oh iya. Ya, dulu yang ngajar Pak Waluyo, sekarang Pak Sudarmaji ya. Oke, silahkan diambil saja. Itu membahas ini secara lebih detail. Ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan spasial ya, karena runtun waktu itu kalau di dalam kajian akuisisi bisa kita ubah ke bentuk spasial. Jadi time itu kita ubah ke x ya, ke jarak. Jadi kita anggap bukit-bukit itu sebagai gelombang, topografi bukit sebagai gelombang. Itu nanti akan sangat berpengaruh juga terhadap kajian sampling kita. Ya, sampling kita. Oke, ini contohnya adalah suatu pengukuran data magnetik ya, data magnetik di atas zona mineralisasi. Ya, di atas zona mineralisasi di mana sekian ini itu adalah 250 nanotesla tingginya. Setinggi ini 250 nanotesla, kemudian ini adalah jaraknya. Dari 0 sampai 1 km. Nah, yang atas ini adalah pengukuran dengan spacing 25 meter. Setiap 25 meter diukur. Kita akan dapatkan data semacam ini. Kalaupun kita smoothing, ya kita akan dapatkan tetap low frekuensinya. Gitu ya. Kita dapatkan semacam ini. Nah, kemudian kalau yang ini, itu adalah data yang samplingnya itu, atau spasi pengukurannya adalah 0,25 meter. Jadi 25 cm. Oh, ini hebat sekali ya. Dia mengukur tiap 25 cm. Maka datanya menjadi sangat detail sekali. Sangat detail sekali. Nah, jadi 25 maupun 0,25 atau ini 100 kali lebih teliti ya. 100 kali lebih teliti dibanding yang di atas ini. Kita akan mendapatkan frekuensi tinggi yang cukup bervariasi di sini. Ini detail sekali jadi pengukurannya. Ada lonjakan-lonjakan nilai magnetit yang mungkin terkait dengan anomali-anomali noise di sekitar ini yang tinggi ya, dekat dengan permukaan. Sehingga ada lonjakan-lonjakan tinggi. Tetapi target yang diinginkan adalah target mineralisasi dengan lebar sekitar 100 ya, lebarnya sekitar 100 meter ini lebarnya. 100 meter. Kita mau milih data yang ini atau yang ini. Ya, lebarnya 100 meter, yang atas itu dengan spasi 25 meter, yang bawah dengan spasi 0,25 meter. Oke ya, jadi kalau yang bagian bawah itu di filter, itu jadinya semacam ini. Kita ambil yang low frekuensinya saja, diambil, dapat segini. Kalau kalian milih yang atas atau yang tengah, kalau ngukur ini. Atau kombinasinya, atau lebih tinggi sedikit itu ya. Ya, sekali lagi kalau kita itu punya banyak biaya dan punya banyak waktu ya, kita ngukur sedetail mungkin yang tengah ini. Yang tengah ini, karena dengan melakukan pengukuran dengan sampling yang lebih kecil, itu kita bisa dapatkan juga frekuensi yang lebih rendah. Frekuensi lebih rendahnya masuk, frekuensi tingginya juga masuk. Sehingga tergantung filter saja, kita bermain-main filter mana yang kita inginkan. Jadi untuk pengukuran yang tengah ini adalah pengukuran detail, tentu saja dengan komponen biaya dan komponen waktu yang menjadi lebih besar. Nah, jadi akan kalau mau detail ya harus lebih banyak. Tapi detail ini kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak bila dibandingkan dengan yang di atas ini ya. Karena yang ada informasi kecil 2 di sini, ini hanya satu single besar. Ini yang hanya sempit gini, ini besar begini juga. Yang ini itu tidak terekam di sini, mungkin karena ini hanya spike dan pengukurannya tidak pas di spike itu, sehingga yang ini miss ya, yang ini miss di sini. Yang ini juga miss,
yang ini juga miss dan sebagainya. Dia hanya relatif membaca yang zona frekuensi rendahnya ini. Nah, mana yang penting sebenarnya ditentukan atau disesuaikan dengan budgetnya. Oke. Ya, jadi kalau yang atas ini ya otomatis masih ada ambiguitas ya. Ini apakah ini ada pengaruhnya, apakah ini ada pengaruhnya, apakah ini ada sesuatu gitu ya. Oke, jadi semuanya tergantung dari budget dan harus bisa membuat trade off ya, sampling berapa yang kira-kira cukup pas buat lokasi kita. Oke. Nah, kemudian hipotesa model ini ternyata disarankan oleh Dennett and Moos, dan ini sering saya sampaikan ke dalam anak-anak praktikan. Biasanya saya minta untuk membuat model sebelum ke lapangan ya. Karena dengan hipotesa model kita sudah membuat perkiraan model di lapangan, kita bisa membuat panjang lintasannya jika 2 dimensi, kita bisa membuat luasan daerah surveinya jika 3 dimensi, kita bisa mendesain spasi antar titiknya, kita bisa menentukan ketelitian sensor yang digunakan, karena dengan membuat model kita akan mendapatkan beda amplitude responnya ya, sehingga kita pakai yang ini saja cukup, pakai instrumen yang harus lebih teliti lagi dan sebagainya. Kemudian akan berlaku akan mempengaruhi waktu, lamanya survei juga, dan asumsi survei rate-nya ini biasanya kan ditanyakan ya, itu laju surveimu berapa per hari, berapa titik, berapa meter begitu ya. Dengan menggunakan hipotesa model ini kita bisa memperkirakan kalau sudah ada desain panjang lintasan maupun distribusi titiknya. Kemudian bisa dilakukan QC terhadap data yang diperoleh. Jadi datanya ini tidak begitu cocok banget, harus diukur ulang misalkan. Jadi bisa digunakan sebagai QC. Oke, tapi ini jarang sekali kalau saya lihat dari anak-anak maupun teman-teman kalian ketika melakukan survei di lapangan, ya pokoknya diukur saja. Ketika ditanyakan, kamu sudah bikin hipotesa model belum? Padahal ini penting sekali ya, hipotesa model itu. Ini sebenarnya kalau kalian mau bikin tesis, proposal itu dengan hipotesa model ini sudah cukup. Kalian bikin hipotesa model akan menjadi nilai lebih ya, karena selama ini belum pernah ada yang membuat sampai hipotesa model. Ya sudah saya sarankan, tetapi langsung aja ke lapangan mungkin karena waktunya mepet dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya cukup penting ya, hanya dikerjakan 2 hari 3 hari selesai. Tapi butuh forward model dari dari metode yang kita gunakan. Nah, ini kemudian grafik nilai probabilitas keterjangkauan target ya, yang berupa elips semacam ini berdasarkan fungsi station spacing terhadap luasan dari target di sini nih. Ya, luasan dari target di sini. Nah, di sini ada S itu adalah overlap between surveillance and detectable response. Jadi misalkan targetnya itu berbentuk oval semacam ini, dengan sumbu minornya adalah panjangnya W, sumbu mayornya adalah panjangnya L. Ya. Kemudian S ini adalah daerah yang terkorelasi dengan target ya. Target dan sayap-sayapnya mestinya yang terkoneksi dengan target. Kemudian yang besarnya L itu adalah line spacingnya. L itu L itu panjangnya ini ya. L itu panjangnya adalah panjangnya target ini. Panjangnya target adalah L, panjang sumbu minor target adalah W. Nah, dari sini kita bisa punya beberapa macam nilai L ya. Kalau yang grafik hijau itu L-nya 1000, jadi dia panjang. Kemudian yang hitam ini L-nya 500, ini 250, dan ini 125. Oke, nah, jadi kita bisa lihat gambar di sebelah di sini ini. Ini adalah nilai probabilitas overlap between surveinya, kita akan mendapatkan 20 meter. Ya. Overlap between survei ini akan mendapatkan 20 meter. Dengan ini adalah line spacingnya.
Ya, jadi misalkan saja ya, kita punya target dengan L dan W-nya ini adalah 1, misalkan lingkaran ya. Lingkaran LW-nya 1 dan besarnya L itu 125, jadi yang merah ini. Jadi bentuknya lingkaran dengan diameternya 125 meter. Jadi kita punya grafik yang ini. Ya. Ini probabilitas akan diperoleh sayatan dari lintasan kita terhadap respon sebesar 20 meter ya, sebagai fungsi line spacing ini. Jadi kalau line spacingnya itu 600, maka probabilitas kita akan mendapatkan sayatan yang memotong profil sebesar 20 meter itu kecil sekali ya, hanya 20% saja. Kalau pengen 100% ya mestinya untuk yang lingkaran ini kita membuat line spacingnya ya di sini nih, misalkan 100 ya, 100 ke bawah itu kita akan yakini bahwasanya yang terpotong mesti ada lintasan yang akan memotong target ini. Nah, jadi ini merupakan grafik yang bisa kita gunakan untuk mengkaji apa namanya lintasan, besarnya lintasan maupun besarnya target, sebagai fungsi besarnya target ya. Jadi misalkan saya punya suatu area dengan respon itu bentuknya semacam oval begini ya, oval dengan sumbu panjang dibagi sumbu pendek sekitar 2 kalinya, L dibagi W itu 2 kalinya. Nah, target saya itu kira-kira panjangnya 500 meter ya, yang L-nya itu sebenarnya 500 meter. Berarti saya pakai grafik yang hitam ini, L per W-nya 2, berarti saya pakai grafik yang ini. Grafik yang ini. Jadi supaya terpotong data kita itu akan memotong, saya yakin pasti memotong sebesar 20 meter, maka saya harus menggunakan spacingnya ini ya, spacingnya ini ke bawah, line spacingnya ya katakanlah 100 ke bawah, pasti ada yang terpotong. Nah begitu. Jadi kalau target kita itu tadi, saya harus membuat suatu survei dengan line spacingnya maksimal adalah 100 supaya ada probabilitas terpotong. Karena apa? Karena responnya kita belum tahu ya, respon targetnya itu kita lokasinya di mana belum tahu, sehingga kita bicarakan adalah probabilitasnya. Oke, kira-kira semacam ini maksud dari tabel ini ya. Ini perhitungan apa namanya statistik ya, statistik probabilitas dari Galibin et al. Ini. Ini untuk S yang 20 meter, kemudian ini yang S 200 meter. Tentu saja seperti yang tadi, kalau saya punya L itu 500 meter dan L per W itu 2 misalkan ini, maka untuk agar terpotong 200 meter maka line spacingnya harus 200 ke atas. Oke ya, probabilitas anomalinya, overlapnya sebesar 200 meter. Oke, kira-kira semacam ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke konfigurasi survei. Konfigurasi survei ya. Jadi yang pertama itu kita bisa melakukan survei terkait dengan mineral itu berbentuk straight traverses ini. Jadi apa namanya, berupa lintasan-lintasan yang lurus gitu ya, vertikal ke arah utara selatan misalkan saja. Kemudian ada satu lintasan arah timur barat yang digunakan untuk mengikatkan antara lintasan-lintasan ini tadi. Ini mirip seperti data seismik gitu ya. Jadi ini inline, ini crossline misalkan semacam itu. Kemudian kita juga bisa melakukan pengukuran dengan square grid ya, square grid. Kita benar-benar melakukan apa namanya, titik-titiknya itu benar-benar dibikin grid yang bagus gitu ya. Kemudian bisa juga irregular traverses. Nah, ini juga kadang-kadang kita gunakan ini kalau di lapangan itu kita ingin berupa lintasan tetapi ada obstacle, misalkan ada bukit yang kita tidak bisa nge-cross bukit, kita belokkan sedikit. Kemudian ada rumah penduduk yang atau kampung yang kita kesulitan melakukan pengukuran lewat kampung, itu kita belokkan sedikit atau kita potong begini, misalkan ini kampung atau danau atau waduk dan sebagainya. Jadi apa namanya, ini irregular traverses misalkan. Atau kita bisa random ya, random. Jadi ketika kita melakukan pengukuran
dulu melakukan ukuran magnetik di Flores tentang batu besi itu ya, itu awalnya surveinya adalah semacam ini, grid begini ini. Tetapi ketika pelaksanaan di lapangan itu sangat complicated sekali, sulit sekali melakukan pengukuran ini, dan lama, bisa tetapi lama karena tidak ada jalannya. Jadi kalau menuju ke titik ini itu tidak ada jalannya, itu masih hutan gitu ya, sehingga diputuskan pengukurannya adalah random mengikuti jalan setapak. Tapi ternyata juga rata juga, karena ternyata jalan setapak yang dibikin penduduk di situ untuk mencari kayu bakar itu sudah merata ya, sudah menjelajah hutan itu ya, sudah rata begitu, sehingga bisa didapatkan titik yang rata juga, tapi bentuknya random begitu ya, mengikuti jalan setapak. Jadi seperti kita memetakan jalan setapak. Oke, jadi konfigurasi survei ini tergantung dari target yang diinginkan, atau tergantung dari apa namanya, ya biaya mungkin, atau obstacle yang didapatkan di lapangan. Oke, kemudian ini adalah contoh studi kasus yang cukup baik sekali. Jadi ini suatu survei geofisika yang magnet ya, geomagnet yang digunakan untuk mencoba mengukur anomali dari deposit besi ya, namanya Marmora ya, Marmora Deposit, ada di Ontario, Kanada. Nah, ini lokasinya sama semua. Lokasinya sama semua. Ini hanya menunjukkan perbedaan fitur anomali akibat perbedaan pemilihan lintasan survei. Ya. Kalau lintasan surveinya hanya 4, ini gambar A ini 1, 2, 3, 4, 3 garis yang putih-putih ini, itu ketika dikontur dapat semacam ini. Lokasinya sama, tidak ada anomali. Tidak ada anomali ya. Tetapi ketika surveinya itu lintasannya itu pakai yang 3 lintasan seperti ini, 1, 2, 3 ini, itu didapatkan anomali yang berbeda dengan yang di sini. Ya, aneh sekali ya. Dapatkan anomali yang berbeda. Nah, ini bisa menjadi gambaran buat kita nanti kalau ke lapangan, supaya tidak terjadi semacam ini. Ya, itu harus, makanya dipakai apa namanya, teknik statistik tadi ya, supaya memastikan bahwasanya harus ada lintasan yang memotong area respon. Ya, ini berarti ada lintasan yang memotong area respon, karena akan ditunjukkan pola apa namanya, dipole ya. Ini di daerah Kanada itu masih belum vertikal sekali, jadi ini masih ada pola dipolnya. Oke. Nah, kalau lintasannya itu 3, tapi yang di sini, dan di sini, ini agak bergeser sedikit saja, didapatkan pola semacam ini. Anomali maksimumnya itu 1800. Ya. Oh, ini anomali maksimum yang digambarkan ya. Oke, yang ini juga lintasannya 4, dapatkan gambar yang berbeda. Nah, dari lintasan A, B, E, F ini saja didapatkan gambar yang berbeda-beda. Ya, dari survei lain yang berbeda-beda ini. Jadi bisa jadi kalau kalian melakukan survei magnetik suatu tempat zona mineral begitu, itu kalian nambah 1 lintasan di antara 2 lintasan. Kalau kalian tidak mengkaji apa namanya, lintasan yang probabilitas lintasan yang akan memotong anomali itu tadi, itu bisa jadi gambarnya menjadi beda. Ya, contohnya semacam ini. Ini baru A, B, E, F ya, yang lainnya adalah yang ini. Yang C, lintasannya seperti ini. Ini D, ini G, ini H. Ya, lintasan yang paling banyak adalah yang H ini. Yang paling rapat ya. Yang paling rapat ya, ini yang paling benar sendiri dibandingkan yang lain-lainnya. Karena ini yang paling rapat. Nah, jadi sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, semakin rapat kita melakukan pengukuran, itu semakin sedikit atau semakin tinggi frekuensi yang akan kita dapatkan, semakin apa namanya, kecil noise yang kita dapatkan karena perubahan rekonstruksi ya, karena kesulitan atau karena arah rekonstruksi yang berbeda. Kalau saya cuma punya lintasan 3 ini, direkonstruksi seperti apapun ya hasilnya yang terbaik adalah ini. Ya, di sini tidak ada datanya, makanya ini adalah interpolasinya semacam. Tapi kalau data saya itu banyak, sekali lagi, itu akan dapatkan data yang lebih
pas. Ini belum tentu benar kalau di tengah di sini dilakukan pengukuran lagi. Oke ya, jadi semakin rapat tentu saja kita akan dapatkan data yang semakin baik. Tapi tentu saja biaya semakin tinggi, waktu semakin panjang. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Ada? Ya, silakan Mas Anang. Ya, apa namanya, kalau misalkan targetnya adalah berupa area begitu, itu mestinya ya agak setimbang, Mas. Misalkan semacam ini ya, agak setimbang antara spasi antar titik di sini dan jarak antar lintasan. Jadi kita bisa menggunakan feeling ya. Jadi kalau secara geologi itu di permukaan itu ada kenampakan material yang kita cari, misalkan zona mineralnya nampak di permukaan, itu kita coba kaji kira-kira ke arah mana zona mineral tadi, kemudian kita detilkan di situ. Ya, mestinya data yang bagus itu yang kalau kita kajiannya adalah luasan, ya mestinya dari ke atas dan ke bawah itu agak sama. Jadi spasinya agak sama. Jadi kalau misalkan yang semacam ini ya, ini detail banget, tapi dalam satu lintasan begini. Itu kalau kita buat kombinasi antara ini dan ini, itu nanti tidak akan sehat karena tengah di sini akan kosong. Ya, lebih bagus lagi kalau di sini itu datanya dicuplik saja, dilompati begitu, misalkan dilompati 3 atau 4 begitu, sehingga menjadi lebih renggang. Sehingga ketika kita kombinasi dengan lintasan-lintasan yang memang renggang ini menjadi lebih bagus datanya. Ini pernah saya melakukan suatu survei VLF ya di Pegunungan Bintang ya di Papua itu. Karena VLF itu kan detail ya dalam satu lintasan, karena sebenarnya targetnya adalah kajiannya dalam suatu lintasan, tetapi akan digambarkan dalam suatu luasan. Jadi ketika data detail ini saya gambarkan dengan dengan jarak yang, jadi kan kalau semacam ini, jadi spasial sumbu X itu sangat jarang, tetapi spasial sumbu Y-nya ke arah atas ini menjadi detail sekali. Algoritma untuk menghitungnya menjadi complicated, sehingga tetap akan ada bentuk-bentuk yang aneh gitu ya, bentuk-bentuk yang tidak pas. Nah, itu solusinya itu saya saya repick lagi, saya lompati ya, misalkan di sini ada 100 data, itu hanya saya gunakan 20 data saja misalkan, supaya spasial terhadap lintasan di sampingnya ini relatif tidak kontras sekali ya, tidak jomplang begitu. Maka akan didapatkan kontur yang lebih bagus karena secara spasial akan lebih bagus. Oke, jadi disarankan kalau kajiannya itu memang 2D, memang lintasan, ya seperti itu nggak apa-apa Mas Anang ya. Jadi lintasannya A, B, C, D begitu, dibikin detail tiap lintasan boleh. Jadi seperti yang gambar ini tadi ya, ini dalam satu lintasan detail gitu boleh. Tetapi akan menjadi masalah kalau data ini apa adanya, itu akan saya bikin dalam kajian luasan. Jadi ada data di sini dan data di sampingnya di sini. Nah, ini akan menjadi, ketika dikontur yang ini rapat sekali, akan menjadi complicated. Sehingga ini cara mendisplaynya juga harus hati-hati. Begitu ya Mas Anang, kira-kira jawaban saya. Ya. Kira-kira yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ini Mbak Helma ya, oke. Ya. Ya, ini ya Mbak, berlaku untuk semua metode. Ini kajian statistik akuisisi ya. Jadi ini berlaku untuk semua metode. Yang penting itu kita buat model dulu, kira-kira luasan responnya seperti apa. Karena kita bisa bayangkan ya, kalau misalkan saya bentuknya punya beberapa dike begitu, kita bisa membayangkan luasan responnya seperti apa. Ya, luasan responnya seperti apa, kemudian kita coba kaji mungkin dengan ini. Sebenarnya yang paling pas itu dengan menggunakan forward model, Mbak. Jadi kita sudah punya bayangan kira-kira subsurface geologinya itu seperti ini
dari informasi geologi kan kita sudah bisa punya bayangan kira-kira ya. Kemudian kita masukkan nilai, misalkan parameter fisiknya apalah, misalkan resistivitasnya atau densitasnya atau suseptibilitasnya begitu, sehingga kita punya model hipotesa model tadi ada di sini ya. Nah, ini kita punya hipotesa model. Nah, dari situ kita bisa menggunakan software forward cukup banyak, Mbak. Software forward ya. Software forward model, sehingga kita bisa meng-create respon kalau kita survei di atasnya itu seperti apa. Ya. Kita survei seperti apa, sehingga kalau saya sudah punya apa namanya data survei di permukaan, kita tinggal ini responnya itu sekitar seluas ini, sehingga kalau kita bikin lintasan itu baiknya segini gitu, sehingga kalau saya rekonstruksi itu kembali seperti respon forward modelnya. Nah, kira-kira semacam itu bisa melakukan dua cara, tapi sebenarnya yang paling bagus yang menggunakan forward model tadi, sehingga apa namanya ketika survei tidak mendapatkan anomali, yaitu menjadi probabilitasnya menjadi kecil ya. Kita akan mendapatkan anomali itu probabilitasnya tinggi gitu ya. Nah, itu hanya masalah probabilitas saja, Mbak. Jadi seberapa tepatnya itu ya tergantung dari prediksi kita terhadap pembuatan model tadi. Kalau pembuatan model tadi itu relatif mewakili area di situ, mestinya kita membuat lintasan akan mendapatkan respon. Ya, mendapatkan respon. Oke, kira-kira semacam itu. Jadi ini saya sarankan untuk apa namanya mempelajari forward modelnya, ya, terutama bagi yang ada itu kan RES 3D mode ya, itu sudah ada forward model. RES 2D mode itu ada apa namanya, ada softwarenya. Kemudian Gravity juga ada, Graph 3D itu juga ada, Mach 3D juga ada, tapi yang bukan inverse ya, yang forward saja, yang menghitung pemodelan majunya. Kalau misalkan kesulitan itu ya bisa menggunakan kajian statistik ini. Ya, bisa dicari dari Galipin et al. Ini, Pak. Ada di bukunya apa namanya Dentip and Mutz itu. Saya ambil dari situ. Ya, ada. Kalau mau dilihat bagaimana dia meng-create model semacam ini. Ini bisa menjadi bayangan ya, kira-kira seberapa besar target respon kita menentukan spacingnya berapa supaya kita mendapatkan probabilitas yang cukup tinggi. Oke, kira-kira semacam itu, Mbak Hilma ya. Oke ya. Dari sekian kalian itu ada yang pengen tesisnya lapangan? Ada yang pengen tesisnya lapangan? Enggak ya? Atau oke, ya, saya sarankan ya, Mbak ya, kalau misalkan lapangan itu coba meng-create hypothetical model dulu di kepala kita seperti apa, mungkin diskusi dengan Pak Nukman kira-kira model geologinya yang seperti apa, kemudian kita injek apa namanya nilai parameter fisiknya dan kita hitung modelnya. Karena sama sekali belum ada yang menyajikan seperti ini, seperti gambar semacam ini di proposal ya. Kalau ada akan sangat bagus sekali. Jadi ada kajian statistik probabilitas saya menarik desain lintasan survei saya. Nah, itu keren sekali. Belum ada ini yang selama saya apa namanya menguji tesis itu belum ada yang membuat semacam ini. Akan sangat bagus ya. Jadi ada kajian statistiknya, kita menarik lintasan itu tidak asal tarik grade itu. Ketika ditanya alasannya menarik ini, ya anu saja Pak, disesuaikan dengan waktunya, biasanya semacam itu. Waktunya hanya 5 hari Pak, jadi lintasannya ya 5 lintasan saja. Nah, itu sebenarnya tidak saintifik, tapi kalau ini benar-benar saintifik. Begini Pak, jadi kita ingin mendapatkan probabilitas sekian persen akan mengenai target yang kita inginkan, misalkan semacam itu. Begitu ya, ini saran saja buat yang kalian yang pengen nanti tesisnya tentang lapangan. Sebenarnya tesis itu bagusnya itu didesain ketika Anda masuk ya. Karena kalau Anda masuk itu sudah punya bayangan tentang tesis apa yang akan dimaui. Ketika kalian sudah mengikuti kuliah apa namanya pengantar geosain, itu mestinya sudah langsung punya pilihan ke arah mana. Nanti
mata kuliah pilihan yang diambil itu disesuaikan dengan tesisnya, itu akan sangat membantu sekali. Karena ada dari beberapa kalian yang tesisnya itu tentang seismologi tetapi belum mengambil kuliah seismologi, tesisnya tentang inversi tapi tidak mengambil kuliah inversi, nanti kuliah yang diambil itu tidak sinkron gitu ya. Ya mungkin ini berkaitan dengan jumlah orang ya, karena jumlahnya sedikit, kalau nggak bersama-sama nanti nggak terlaksana kuliahnya gitu. Oke gitu Mbak Hilma ya. Ini bagi yang lain juga silakan kalau mau tesisnya tentang lapangan itu bisa di proposalnya sebelum kalian benar-benar ke lapangan itu ada kajian statistiknya. Cuma simple kan tadi kajian statistiknya, sudah ada papernya, tidak menghitung sendiri. Oke begitu, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.